Sebuah rumah satu lantai berdiri anggun di pinggir danau. Halamannya luas, rumputnya hijau, dan di belakang rumah tampak hamparan air berkilau memantulkan cahaya matahari. Udara segar berembus lembut ditemani kicauan burung yang seperti menyambut kehadiran mereka. Opa, bisik ia nyaris tanpa suara. Ia turun dari mobil dengan perlahan, menatap bangunan itu dengan mata membesar. Teh menggandeng tangannya pelan. Dulu ini rumah impian kita yang baru bisa terwujud. Tapi sekarang rumah ini milikmu dan anak kita. Mereka masuk ke dalam, semua sudah tertata rapi. Ruang tamu bernuansa hangat, dapur minimalis yang menghadap danau, dan satu kamar bayi yang temanya didesain khusus oleh Taehyung sendiri. Gambar-gambar hewan kecil menghiasi dinding, lemari mungil berisi baju bayi berwarna netral sudah tertata rapi. Ian sudah tak bisa berkata-kata lantaran menahan haru. Kalau kau tanya kapan aku sempat mengerjakan ini semua, jawabannya adalah setiap akhir pekan. Aku kemari diam-diam setelah pulang dari rumah orang tuamu. Aku mengerjakan sendiri desainnya selama 3 bulan terakhir. Aku lembur untuk membuat ini. Air mata Ian jatuh mengalir, Taehyung berlutut di hadapannya, lalu menyentuh perut Ian dengan lembut. Rumah ini mungkin tidak mewah, tapi aku mau kalian tinggal di tempat yang tenang, yang nyaman dan damai, agar kau dan anak kita bisa hidup dengan bahagia tanpa gangguan. Aku hanya minta satu. Ia menengok menatap Ian dengan mata berkaca. Bolehkah aku datang dan menginap di sini setiap akhir pekan? Aku ingin menghabiskan sedikit waktu untuk bermain dengan anak laki-laki kita. Meskipun aku tidak bisa tinggal di sini secara penuh, tapi aku mau dia tahu kalau apanya akan selalu datang. Ian kembali kehilangan kata-kata. Ia hanya mengangguk sembari menangis dalam diam. Tidak semua cinta bisa tinggal satu atap, tapi cinta sejati tahu cara menetap di hati yang tidak pernah lelah menunggu dan di rumah yang dibangun dari kesungguhan. Rumah di tepi danau itu bukan sekedar bangunan, itu adalah janji bahwa meski hidup tak selalu berjalan sempurna, seseorang akan selalu datang untuk mencintai tanpa jeda. Angin malam yang lembut menyusup ke sela-sela jendela. Ia duduk di kursi goyang yang baru dibelikan Taehyung beberapa hari yang lalu. Membelai perutnya sembari memutar lagu klasik yang volume pelan namun masih cukup terdengar. Taehyung duduk di lantai bersandar di lutut Ian sambil membuka catatan kehamilan diberikan Dr. Chung. Ian, aku yakin akan melahirkan di sini. Ian tidak harus menjawab, ia hanya tersenyum pelan dan menunduk seperti sedang berbicara pada bayinya. Klinik bersalin di sini fasilitasnya cukup kok, dan Mama juga bilang banyak ibu-ibu di tempat ini yang melahirkan dengan selamat. Asal apa tahu saja aku merasa jauh lebih tenang di sini. Taehyung menatap Ian, menahan diri untuk tidak membantah langsung, tapi nada suaranya mengandung cemas. Tapi Dr. Han sudah mendampingimu dari awal kehamilan. Dia tahu seluruh riwayatmu. Klinik di sini tidak memiliki fasilitas. Kalau sampai ada sesuatu yang boleh terjadi, aku bukan menakut-nakuti, tapi Opa, Ian, suaranya terdengar lembut, namun mantap. Ia menatap wajah Taehyung yang penuh rasa khawatir. Aku tahu kau cemas, aku juga sama. Tapi aku juga kenal tubuhku. Aku merasa baik di sini. Tenang, tidak stres, dan tidurku lebih nyenyak serta teratur. Bukankah Dokter Han selalu berkata kondisi lingkungan sangat penting bagi ibu hamil? Taehyung menghela nafas pelan, lalu mengangguk. Tapi kemudian ia menunduk dan mengusap wajah. Kalau aku bisa, aku mau jadi dokter kandungan saja, agar kau tidak usah jauh-jauh pergi ke kota tapi tetap aman, gumam Taehyung.
Ian tertawa kecil. Kalau pacar dokter kandungan, pasienmu pasti stres duluan tiap melihat coba buka mulut. Tahyungku tertawa, tapi serius. Aku akan siapkan rencana darurat. Mobil selalu standby, supir siap 24 jam, dan aku sudah menghubungi rumah sakit di kota juga. Kalau ada apa-apa, kita langsung berangkat. Ian mengangguk dan menggenggam tangan Taehyung. Terima kasih, tapi percayalah, instingku mengatakan kita akan lahir di sini, di tanah kelahiran yang sama dengan umanya. Pagi ini hujan rintik-rintik masih turun setelah kemarin malam hujan deras mengguyur daerah sekitar. Ian sudah turun ke bawah sejak setengah jam yang lalu untuk membuat sarapan, membantu Nyonya Lee meninggalkan Taehyung yang masih tidur. Nyonya Lee kemudian meminta yang membangunkan Taehyung agar mereka bisa segera sarapan bersama. Lelaki itu akan kembali ke kota sebentar lagi karena nanti sore ada rapat dengan klien besar. Saat Ian masuk ke dalam kamar, ia bisa menemukan Taehyung yang tidur di bawah dengan tubuh menggigil dan suhu tubuh bagaikan bara api. "Apa, ayo bangun dan pindah ke atas," seru Ian sambil membantu membaringkan pria itu ke atas tempat tidur. Nafas Taehyung berat, wajahnya memerah dan keringat membasahi pelipisnya. "Kemarin kau datang dengan keadaan flu. Harusnya kau istirahat saja di kota, bukan memaksakan diri begini," ucap Ian yang berjalan menuju kamar mandi. Beberapa saat kemudian ia kembali dengan membawa baskom kecil berisi air dan kain bersih menempelkan kompres di dahi Taehyung. Taehyung membuka mata setengah sadar. "Suaramu," gumamnya lemah. "Ternyata aku merindukan omelan itu." Ia nyaris menangis, tapi ia menahan air mata dan mengganti handuk kompres. Nyonya Lee menyusul atas setelah menyadari Ian dan Taehyung tak kunjung bergabung di meja makan. Wanita berbaya itu kemudian kembali turun ke bawah untuk mengambil makanan setelah obat reda demam. Ian merawat mengonsumnya itu dengan tangan gemeteran karena cemas, tapi ia tak berhenti. Di tengah kesadarannya setengah hilang, Taehyung menggenggam pergelangan tangan Ian. "Kau masih sayang padaku kan?" bisiknya pelan. "Masih peduli." Ian terdiam beberapa detik, kemudian duduk di sisi ranjang, membelai rambut lelaki itu dengan lembut. "Bodoh, kau tidak sayang. Entah apa aku mau lepas seperti ini." Taehyung tersenyum samar lalu kembali tidur dengan tenang. Kali ini terlihat lebih damai, mungkin karena efek obat yang mulai bekerja. "Jangan membuatku khawatir lagi. Kau belum boleh tumbang sebelum melihat anak kita lahir," ucap Ian. Entah sudah berapa jam berlalu, Taehyung terbangun dengan tubuh yang sedikit lebih ringan. Yang pertama ia lihat adalah Ian yang terduduk di sisi ranjang sambil masih menggenggam tangan kirinya. Ia tersenyum kecil lalu meraih pulsanya untuk meminta izin, tapi sudah ada pesan dari Jun Ho di sana yang bertuliskan ia bersedia menggantikan Taehyung dalam rapat. Sudah pasti Ian yang lebih dulu mengabarkan keadaan Taehyung, tak membiarkan semua kacau begitu saja. Gadis ini yang dulunya selalu mengoceh saat Taehyung tidur terlalu larut hanya untuk main game, sementara besok pagi ada proyek penting. Gadis itu juga yang pernah menyemburkan minuman tepat di wajah Taehyung karena kesal kalau berdebat. Ia juga gadis yang sama yang selalu Taehyung tunggu untuk pulang kerja bersama dan berbagai ekspresi berbeda setiap harinya. Kadang tersenyum lebar, tak jarang pula mengerungut, lantaran masih kesal dengan pertengkaran mereka tadi pagi. Banyak gadis cantik lainnya yang keluar dari pintu besar, namanya Jia yang menjadi pusat perhatian Taehyung. Meskipun gadis itu kerap membuat ekspresi ingin memukul kepala Taehyung dengan sepatu hak tinggi yang ia kenakan.
Dulu mereka takkan segan beradu mulut dimanapun dan kapanpun, saling mencintai tapi tak jarang rusuh. Sekarang tak ingin paham mengapa dulu Tuhan tak kunjung memberikan malaikat kecilnya untuk berada di tengah mereka. Itu karena mereka belum siap, belum dewasa untuk menjadi orang tua. Tuhan tak akan rela membiarkan salah satu malaikat kecilnya tumbuh di tengah keluarga yang berantakan. Dan sekarang ini adalah waktu yang tepat, meskipun tak percaya namun keadaan ini yang perlahan mulai mendewasakan keduanya. Membuat mereka mengerti peran masing-masing dan menjadi lebih peduli satu sama lain. Terima kasih sudah tetap berada di sini, Yana. Untuk pertama kalinya sejak semua konflik dan kesalahpahaman, hati Taehyung terasa hangat sepenuhnya. Dia tahu cinta Yan masih ada. Dia tahu ia tidak berjuang sendirian.